Hey. Hey, hello, welcome back. Thank you udah klik video ini, dan gue juga mau berterima kasih buat kalian yang udah subscribe channel gue, dan sekarang channel gue punya 2000 lebih subscribers. Gue gak nyangka bisa dapat subscriber sebanyak itu, padahal selama 6 bulan ini gue gak pernah upload video baru lagi. Sesuai judul video ini, kali ini gue pengen ngomongin tentang YouTube. Pendapat gue tentang YouTube dan kenapa sih selama 6 bulan ini gue gak upload video baru di YouTube, sama sekali gak bikin video. Jadi sebenarnya selain karena gue sibuk, kenapa gue gak upload video di YouTube? Karena selama sekitar 6 bulan ini gue bingung. Sebenarnya channel Fari Maliani ini bakal gue isi apa sih? Bakal gue bawa ke arah mana channel ini? Gue bingung, dan itu ganggu banget. Hampir setiap hari, setiap gue punya waktu luang, gue pasti overthinking tentang apa sih yang pengen gue lakuin di YouTube ini sebenarnya. Apa tujuan gue bikin YouTube? Bakal gue isi apa channel YouTube gue ini? Nah, karena kebingungan gue ini, gue sering ngajak teman gue diskusi, gue nanya ke mereka. Bahkan gue nanya di Instagram, pakai polling, biar followers gue jawab, apa sih yang kalian pengen lihat, pengen tonton di channel Fari Maliani ini. Gue minta masukan buat bikin video kayak apa ke depannya. Kemarin gue gak sengaja nonton videonya Iqbal Cowboy Junior yang tentang YouTube for Dummies, atau gue lupa judulnya, pokoknya tentang YouTube buat pemula, karena dia juga baru mau mulai YouTube. Nah, dari videonya Iqbal itu yang gue dapat adalah di YouTube itu harus konsisten ngelakuin apa yang kita suka dan be otentik. Sebenarnya 3 hal itu juga selalu gue dapet dari teman-teman gue ketika gue berdiskusi, ketika gue nanyain ke mereka, YouTube gue mau gue apain sih, gue mau isi apa. Rata-rata jawaban teman-teman gue sama kayak apa yang gue dapetin dari komentar-komentar teman-temannya Iqbal itu. Tapi balik lagi, gue bingung, sebenarnya gue bikin channel ini buat apa sih, bakal gue isi apa channel ini. Saking bingungnya, gue bahkan sering search di Google, di YouTube itu sendiri, tentang sebenarnya YouTube itu harus kita gunain kayak apa yang kita cari dari YouTube sebenarnya. Semakin gue cari, malah semakin gue gak nemu, dan semakin gue bingung. Karena kalau gue lihat YouTuber yang lain, orang-orang lain yang pakai YouTube, tujuan mereka ada di YouTube itu beda-beda. Ada yang emang mereka passion, mereka bikin video tentang hobi-hobi mereka. Ada yang bikin video yang emang cari pasar di situ, bener-bener cuma ngincer AdSense. Ada yang buat dokumentasiin kegiatan mereka bareng keluarga. Ya macem-macem. Balik lagi ke gue bingung. Sebenarnya gue bikin YouTube ini buat apa sih? Buat ngisi waktu luang jelas. Terus buat dapetin AdSense, gue aja belum pernah dapet AdSense. Terus kalau buat hobi gue traveling. Tapi gue nggak bisa setiap hari traveling. Bahkan buat seminggu sekali traveling di keadaan kayak gini susah, nggak bisa gue jalanin. Gue makin bingung dong, gue bakal isi apa channel YouTube gue ini. Teman-teman gue sering bilang kalau misalnya kita mau memulai channel YouTube, kunci paling utama adalah konsisten. Upload video secara konsisten dan bikin konten yang juga konsisten. Jangan hari ini kita bikin video tutorial masak, besoknya kita bikin video tentang prank orang tua. Kan aneh gitu, audiens kita bakal bingung. Kalau misalnya bikin video tentang apa yang kita suka, sebenarnya gue selain traveling, gue lebih suka sharing. Terus gue juga suka cerita kayak yang di blog gue, tapi gue ngerasa nggak bisa YouTube itu dimix, dicampur gitu. Makin bingung lagi gue di situ kan. Gue inget banget dulu gue punya channel YouTube ini itu udah dari SMA, dari tahun 2012 kalau nggak salah, atau 2013 awal. Gue punya channel YouTube ini cuma sekedar punya. Gue punya akun Google, terus gue bikin YouTube. Terus waktu itu gue lagi cinta-cintanya banget sama kamera. Gue baru jatuh cinta sama kamera di zaman SMA. Terus gue suka bikin stop motion. Dulu gue seneng nonton videonya Aulion, terus beberapa dari luar negeri juga. Gue cuma bikin video, bikin stop motion, upload, udah.
Dulu gue cuma kayak gitu, gue nggak peduli ada yang nonton, gue nggak peduli itu video pakai lagu orang, gue nggak peduli format video itu kayak apa, mau burem mau, gue dulu nggak peduli, gue cuma suka bikin upload, udah. Terus video kedua gue di YouTube adalah film pendek bahasa Jawa, yang itu cuma tugas sekolah zaman SMA. Gue dulu dapet tugas dari sekolah, dari SMA, disuruh bikin film pendek pakai bahasa Jawa dan harus diupload di YouTube masing-masing. Udah, gue dulu menggunakan YouTube sesederhana itu. Gue nggak peduli tentang audiens, gue nggak peduli tentang itu musik orang, copyright segala macam kayak sekarang. Gue sesimpel itu dulu. Nah, gue nggak tahu, mungkin sekarang karena semakin banyak video yang gue tonton, semakin banyak aturan-aturan dari YouTube dan ngelihat youtuber yang lain, gue jadi bingung, gue jadi overthinking, gue jadi kepikiran terus sebenarnya YouTube gue ini mau gue apain gitu, gue mau isi apa, dan sebenarnya kita itu harus seperti apa sih sama YouTube kita sendiri. Kita harus anggap YouTube ini sebagai apa. Gue ingat banget ada yang bilang kalau misalnya YouTube itu bukan bioskop, YouTube itu bukan pameran, YouTube itu cuma sekedar platform, dan lu nggak perlu bikin video sebagus mungkin, konten lu nggak usah terlalu sempurna buat di YouTube. Ya benar, gue juga mengiyakan, tapi gue pengen bikin video tentang traveling, vlog, tapi gue nggak selalu jalan-jalan, ya setiap hari. Gue pengen bikin video tentang sharing, tapi gue suka jalan-jalan. Menurut gue video sharing itu kurang asik. Terus podcast, menurut gue juga podcast kurang asik kalau misalnya channel kita cuma isinya podcast doang. Bingung kan? Beberapa temen gue bahkan udah enek gue tanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Bahkan gue nanya pertanyaan yang sama ini ke followers gue di Instagram, konten kayak apa sih yang lo pengen di channel gue? Gue harus bikin apa yang cocok sama gue ini apa gitu. Gue juga kepikiran, kata orang, apa yang nanti kita bikin di YouTube itu bakal jadi image kita, bakal jadi brand kita, bakal jadi personal branding kita. Misalnya di YouTube kita bikin konten prank, itu bakal jadi branding kita kalau kita emang orangnya yang suka nge-prank. Kalau misalnya kita bikin tentang belajar bahasa Inggris, ya image kita jadi kayak jago bahasa Inggris, ngajarin orang bahasa Inggris. Makin banyak video yang gue tonton, makin banyak hal yang gue cari tentang YouTube ini di internet, gue semakin bingung. That's why selama 6 bulan ini gue bingung banget harus bikin video yang kayak apa, harus ngisi channel YouTube gue ini kayak apa. Raditya Dika pernah bilang kalau misalnya konten-kontennya di YouTube itu 50% berisi konten yang emang pasar suka, orang-orang suka, dan 50% lagi tentang apa yang dia pengen bikin. Gue setuju sih dengan itu, karena kalau misalnya kita cuma bikin hal yang kita nggak suka, kita cuma menuhin apa yang orang pengen, kita nggak bisa lama di situ. Nah, itu adalah kegalauan gue tentang YouTube ini. Platform ini harusnya kita pakai untuk apa? Coba deh, kalau kalian punya channel YouTube dan bukan cuma nonton, kalian bakal bikin channel yang kayak apa sih? Kalian bakal isi channel kalian itu apa? Nah, setelah nanya sana sini, diskusi sama banyak orang, kayaknya gue harus punya mindset kalau misalnya di YouTube ini kita nggak perlu bikin video yang sempurna, yang perfect. Kita bisa bikin konten apapun yang kita mau. Yang penting tetap satu, konsisten. Dan menurut gue sebelum gue memulai untuk upload video-video selanjutnya, gue harus netapin tujuan gue bikin YouTube ini buat apa. Buat sharing, buat orang-orang pakai YouTube itu emang macem-macem sih, dan kita nggak bisa berpatokan ngikutin orang ini atau orang ini, karena kita harus jadi diri sendiri, ya kan? Ngomong doang gampang. Kayaknya semakin gue berpikir tentang channel YouTube gue bakal gue bawa ke arah mana, kayaknya gue nggak bakal upload video deh, karena gue bakal ngabisin energi di situ, karena gue bakal overthinking dan akhirnya nggak bikin video apa-apa kayak 6 bulan gue kemarin itu. Mungkin setelah ini gue mungkin bakal coba buat bikin konten ataupun video yang emang itu adalah hal yang gue suka. Gue bakal start dari hal-hal yang sederhana. Beberapa teman blogger gue yang basicnya mereka lebih suka menulis, selama pandemi ini mereka malah kabur ke YouTube.
mereka lebih sering upload video YouTube daripada nulis. Setelah gue tanya kenapa, kemungkinannya adalah menurut mereka YouTube nggak seserius menulis. Menurut mereka di YouTube mereka bisa bikin apa aja dan nggak harus seserius nulis, karena di blog ketika mereka bikin cerita, mereka nulis sesuatu, mereka serius di situ, mereka concern di situ, mereka harus banyak mikir di blog. Sedangkan di YouTube mereka nggak banyak mikir. Menurut gue karena gue banyak mikir ini, gue nggak bikin video selama 6 bulan ini. Itu aja yang pengen gue sharing di video ini. Gue nggak tahu ini bermanfaat atau enggak buat kalian. Gue anggap ini adalah bahan diskusi sama kalian sebagai penonton video gue. Dan itu sih pertanyaan gue, kalau kalian misalnya punya channel YouTube, kalian bakal isi channel YouTube kalian apa? Dan kalian bakal bawa kemana sih channel itu? Apa tujuan kalian punya channel itu? Setiap orang kan emang beda-beda kan. Intinya jangan banyak mikir kali ya. Sampai sini dulu video gua kali ini. Semoga kalian dapat sesuatu yang bisa diambil dari video ini. Bagaimanapun juga gue lagi belajar buat membangun sebuah channel YouTube. Semoga kalian nggak bosen buat membersamai proses gua membangun channel YouTube ini. Thank you by the way. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang enak-enak terus. Oke? Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya yang gua harap bisa gua upload di seminggu ke depan. Let's see video kayak apa sih yang bakal gue bikin. Sekarang jam 3 pagi dan gue serandom ini aja gitu, pengen ngomong, pengen curhat, pengen cerita apa sih yang sebenarnya bikin gue overthinking sampai gue gak bikin video selama ini. Thank you udah nonton video ini. Bye.